Halo teman-teman, oke, kali ini kita akan membahas mengenai desain program pembelajaran yang berbasis interaktif. Wah, ternyata pembelajaran yang interaktif itu ada desainnya ya. Mau tahu? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Oke, jadi kita akan belajar tiga hal. Ya, yang pertama pengantar desain pembelajaran interaktif. Kemudian konsep dasar desain interaktif dan prinsip-prinsip desain pembelajaran yang efektif. Oke. Apa itu desain pembelajaran interaktif? Ya, desain pembelajaran berbasis interaktif itu melibatkan penggunaan teknologi dan strategi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan partisipatif. Dalam konteks ini, fokus utamanya adalah bagaimana merancang program pembelajaran yang menggugah interaksi siswa. Jadi harus bisa menggugah interaksi siswa, memancing interaksi siswa secara eh, face to face atau secara langsung gitu ya. Nah, membuat desain pembelajaran interaktif itu sebetulnya gampang-gampang susah. Gampangnya adalah kita perlu, banyak inspirasi ya. Kita banyak inspirasi dalam, dunia digital saat ini banyak banget referensi-referensi di video, tutorial, atau lain sebagainya. Nah, susahnya gitu ya, kita harus, mengidentifikasi terlebih dahulu, apakah desain pembelajaran yang kita buat ini akan sesuai dengan karakter siswa atau gaya belajar siswa atau belum, atau nggak akan gitu. Jadi, gampang-gampang susah, tapi karena gampang nyari dua berarti gampang daripada susah. Oke, oke. Agak receh tapi nggak apa-apa. Oke, bagaimana konsep dasar desain interaktif? Nah, konsep dasar desain interaktif melibatkan pemahaman bahwa pembelajaran tidak hanya tentang mentransfer informasi dari guru ke siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana siswa dapat berpartisipasi, berkolaborasi, dan mengaplikasikan pengetahuan mereka. Jadi, tujuannya adalah bahwa desain interaktif bertujuan untuk membangun keterlibatan aktif siswa. Ya, inti dari segala inti, tujuan membuat desain interaktif itu adalah pokoknya harus membuat siswa lebih aktif terlibat di dalam kelas, gitu. Oke. Kemudian prinsip-prinsip desain pembelajaran yang efektif, itu seperti apa sih? Apa saja prinsipnya ya? Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam desain pembelajaran interaktif, seperti pengaturan tugas yang relevan yang sesuai, memberikan umpan balik secara terus-menerus, dan mengintegrasikan variasi metode pengajaran. Desain harus mempertimbangkan gaya belajar siswa dan memfasilitasi pengembangan keterampilan kritis. Nah, langkah-langkahnya gimana? Analisis dulu kebutuhannya, kemudian tetapkan tujuan pembelajarannya, dan yang ketiga, desain materi dan aktivitas pembelajaran. Kemudian yang keempat, pengembangan konten interaktif, dan yang kelima, implementasi dan evaluasi. Ini yang harus dipegang ya untuk desain interaktif. Oke, kita lanjut ke langkah yang pertama dalam menganalisis kebutuhan. Jadi, langkah yang pertama adalah merancang program pembelajaran interaktif, melakukan analisis kebutuhan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta konteks dan tantangan spesifik yang perlu diatasi. Dengan analisis ini, desainer dapat menentukan fokus dan prioritas program pembelajarannya. Oke. Kemudian yang kedua adalah langkah yang kedua menetapkan tujuan pembelajaran. Setelah analisis kebutuhan, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus mencerminkan hasil yang diharapkan, ya, dari program dan menjadi panduan dalam pengembangan materi dan kegiatan pembelajaran. Oke. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah desain materi dan aktivitas pembelajarannya itu perlu memilih metode dan alat pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Integrasi teknologi atau keselarasan teknologi dan pendekatan kreatif ini dapat meningkatkan interaktivitas. Gitu. Kemudian langkah yang keempat,
adalah pengembangan konten interaktif. Pembelajaran yang menarik dan dapat merangsang partisipasi siswa, seperti pemilihan media, simulasi, dan interaktivitas digital dapat meningkatkan efektivitas program. Kemudian langkah yang kelima adalah implementasi dan evaluasi setelah desain selesai. Program harus diimplementasikan dengan memastikan panduan dan dukungan yang tepat bagi instruktur dan peserta didik. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk mengukur efektivitas program dengan melibatkan umpan balik siswa dan pengukuran kinerja. Oke, kira-kira kebayang nggak? Kalau belum, kebayang masih bingung ya, ini saya mau mengilustrasikan dan saya sudah mengalaminya secara langsung. Jadi waktu itu saya pernah mendapat project mengenai, modul pembelajaran interaktif. Nah, modul itu dibuat dalam format PDF, tetapi ya, di dalamnya terdapat aktivitas. Jadi aktivitas untuk, siswa semacam worksheet, tapi itu, menarik ya. Di modul itu bentuknya PDF, tetapi dia bisa tersambung ke dalam video. Jadi dasarnya adalah dari video. Jadi video pembelajaran yang seperti ini dibuatkan modulnya, tapi modulnya dibuat kosongan. Jadi nggak full semua, jadi ada kosongannya. Jadi ada poin-poin penting yang harus diisi oleh, siswa pada saat memperhatikan materi video. Nah, jadi itu meningkatkan, apa ya, kemampuan materi secara komprehensif gitu ya, dan menyesuaikan gaya belajar. Auditorinya dapet, visualnya dapet, kinestetiknya juga dapet, gitu. Jadi menyeluruh gitu, eee, ada visualnya, ada auditorinya, ada kinestetiknya, gitu ya, dan aktivitasnya macam-macam, tidak hanya, mengisi, soal yang kosong atau keterangan yang kosong, tapi juga ada puzzle, ada teka-teki silang, ya, dan itu memberikan gambaran bahwa, eee, teknologi itu bisa membantu ya, dalam membuat desain program pembelajaran yang interaktif, gitu. Jadi, untuk mendesain pembelajaran yang efektif, itu bisa menggunakan teknologi juga, gitu, mengkombinasikan dengan teknologi. Nah, sehingga siswa itu akan sangat, tertarik mempelajari materi tersebut karena ada videonya, ada modul yang bisa diisi ya, ada tantangan ya, dan sehingga itu menggugah semangat motivasi belajar siswa. Oke. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video sampai selesai. Ya, kita ketemu lagi di topik berikutnya. Thank you.